wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan jalan untuk kelancaran kita. Semoga kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk mendapatkan hidayah ilmu. Semoga dengan hidayah ilmu hidup kita mendapatkan keridhaan Allah dan kita mohon kepada Allah menjadi husnul khotimah semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Dok, di lanjut. Share screen. Yes. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian bab 5 muraqabah pengintaian. Kemarin udah dibahas ayat-ayatnya. Sekarang kita masuk ke hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, nomor 60. Monggo, Dr. Ari, monggo. Ya, bentar. Nomor 60. Pertama, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, katanya pada suatu ketika kita semua duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada suatu hari tiba-tiba muncullah di muka kita seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam warna rambutnya. Tidak tampak padanya bekas bepergian dan tidak seorang pun dari kita semua yang mengenalnya. Sehingga dululah orang tadi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, Islam yaitu hendaknya engkau menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah jikalau engkau kuasa jalannya ke situ. Orang itu berkata, Tuhan benar. Kita semua heran padanya karena ia bertanya dan juga membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukanlah padaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari penghabisan, kiamat, dan hendaklah engkau beriman pula kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Semuanya dari Allah jua. Orang itu berkata, Tuhan benar. Kemudian katanya lagi, kemudian beritahukanlah padaku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya. Tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu. Ia berkata, Tuhan benar. Katanya lagi, kemudian beritahukanlah padaku tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya, yakni beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tentulah tidak lebih tahu dari orang yang menanyakannya, yakni orang yang datang tiba-tiba tadi. Orang itu berkata pula, selanjutnya beritahukanlah padaku tentang alamat-alamatnya hari kiamat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu apabila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuan putrinya. Maksudnya, hamba sahaya itu dikawin oleh pemiliknya sendiri yang merdeka, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Anaknya itu dianggap merdeka juga, dan dengan begitu dapat dikatakan hamba sahaya perempuan melahirkan tuan putrinya. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang-telanjang, miskin-miskin, dan sebagai penggembala kambing, sama bermegah-megahan dalam gedung yang besar, karena sudah menjadi kaya raya dan bahkan menjabat sebagai pembesar-pembesar negara. Selanjutnya orang itu berangkat pergi. Saya, yakni Umar radhiyallahu an, berdiam diri beberapa saat lamanya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hai Umar, adakah engkau mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi?" Saya menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahuinya. Rasulullah SAW lalu bersabda, sesungguhnya orang tadi adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk memberikan pelajaran tentang agama kepadamu semua. Ya. Riwayat Muslim. Ya, monggo. Apa yang bisa pahami? Tadi yang pertama, sebentar Ustazah, tentang Islam ya. Ya. Kemudian iman, ihsan, pengertiannya dari Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Ya. Tadi tamu yang datang itu adalah Jibril, menampakkan seperti wujud manusia dan langsung komunikasi dengan Rasulullah disaksikan oleh para sahabat. Maka para sahabat merasa kaget, oh dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Di situ sudah ada kelainan gitu, aneh gitu. Maka ketika Jibril pergi, dijelaskan oleh Rasulullah, tahukah kalian? Maka sahabat menjawab, Rasul dan Allah yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, datang kepada kalian, yu'alimukum dinakum, mengajarkan agama kalian. Nah, kalimat mengajarkan agama kalian, bahwa agama kita ini sudah sempurna dan terdiri dari 3 serangkai. 1, Islam, rukun Islam, kedua rukun iman, dan ketiga ihsan. Seandainya yang 3 serangkai ini dilaksanakan oleh hamba-hambanya Allah, insya Allah ini termasuk berada di atas jalan yang lurus. Dan inilah yang di dalamnya itu termasuk uraian-uraiannya ini berada di dalam kitabullah dan sunnahnya. Gitu. Nah, yang pertama tadi disebutkan bahwa rukun Islam. Apa arti Islam? Islam itu adalah tunduk, patuh, taat kepada Allah, kepada aturan-aturan Allah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang tunduk, taat, patuh terhadap ajaran Allah, artinya dia mau diatur oleh Allah. Seandainya dia melanggar aturan Allah, berarti dia tidak termasuk orang Islam. Nah, di sini uraian rukun Islam itu diantaranya yang pertama, ini yang pertama merupakan fondasi bagi keseluruhan amal soleh hambanya. 1, bahwa mempersaksikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi itu udah menitik beratkan kepada tauhidnya yang tidak ada kesyirikan. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, walaupun dia mengimani kepada Allah dan yakin dan dia pun menyembah kepada Allah, tapi dia ingkar kepada Nabi Muhammad. Ingkar kepada Nabi Muhammad artinya dia jauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkannya sekarang sudah tertulis menjadi buku-buku atau kitab-kitab hadis yang sahih. Nah, begitu hadis yang sahih itulah yang dikatakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Barangkali ada orang yang mengingkari tentang sunnah-sunnah, berarti dia tidak termasuk kategori Islam. Jadi antara syahadat ini, 2 kalimat syahadat ini, syahadat Allah dan syahadat Rasul, itu sudah merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada salah satu aja berpaling dari syahadat ini, berarti dia tidak termasuk orang Islam. Di antaranya itu. Monggo, bagaimana, Dok? Siap, Tata. Jadi satu paket ya? Sudah satu paket. Rasul itu satu paket ya. Kemudian masalah iman. Di sini iman itu adalah percaya kepada hal di dalam surat Al-Baqarah, terutama yang paling depan ayat ketiga itu, bahwa di situ ayat kedua, ayat ketiganya jelas di surat Al-Baqarah,
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, mereka itu beriman kepada yang goib. Allah goib, sorga goib, neraka goib, malaikat goib, jin goib, kubur goib, alam kubur itu goib. Maka ketika alam-alam goib ini yang tidak nampak kepada kita kemudian dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran dan sunnahnya dan hadisnya yang sahih. Maka ketika orang itu meyakini dan memang harus yakin, itulah yang dikatakan beriman. Tapi seandainya dia masih ada keraguan di dalam hati untuk tidak meyakini adanya alam kubur, meyakini adanya kebangkitan setelah kematian, berarti dia tidak termasuk orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya masalah ihsan. Ihsan itu disebutkan di sini seolah-olah ketika kamu melaksanakan ibadah kepada Allah, kamu melihat Allah. Tapi ketika kamu tidak melihat Allah artinya dan pasti tidak akan bisa melihat, kamu harus punya keyakinan bahwa Allah itu melihat kamu. Artinya kita selama hidup di dunia ini tidak lepas dari pantauan Allah. Walaupun kita di dalam keadaan tidak terjaga pun, di dalam keadaan tidur, Allah selalu melihat kita karena Allah itu la takhuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak merasa ngantuk dan tidak pula menimpa kepada Allah rasa tidur. Jadi Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah capek di dalam memelihara bumi, langit dan isinya, yaitu termasuk kita. Tapi justru kitalah malah yang dipantau, yang merasa capek. Maka dari itu ketika kita tidur, Allah tetap melihat kita dan memperhatikan kita. Nah, seumpamanya hamba Allah itu sudah punya keyakinan dalam kesendirian, di lingkungan orang banyak, dimanapun dia berada, di dalam hatinya merasa bahwa saya ini dilihat Allah dan dipantau Allah, maka ketika itu insya Allah perkataan kita, tindakan kita tidak akan begitu saja. Pasti kita ini akan menyesuaikan dengan ajaran-ajaran yang telah Allah ajarkan. Apakah yang saya ucapkan ini Allah ridho enggak? Apakah yang saya tindakan ini, amalan saya ini, kalau saya lakukan, apakah Allah ridho enggak? Nah, jadi tetap kita ini merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah orang-orang yang Islam dan itulah orang-orang yang beriman. Maka ketika dia sudah mengenal diri, insya Allah dia akan mengenal Allah. Nah, maka dia harus tahu, seorang hamba itu harus tahu kenapa kita, seorang hamba ini diciptakan oleh Allah, satu tujuannya untuk apa, kemudian kenapa kita diciptakan di bumi, maksudnya ditempatkan oleh Allah di bumi. Nah, itu kita harus kenal. Kalau kita tidak bisa menjawab dua pertanyaan tadi, mungkin orang itu akhirnya semena-mena di dalam hidup di muka bumi ini, karena dia tidak tahu siapa diri saya. Gitu. Ketika dia tidak mengenal diri, maka dia tidak akan bisa berada di atas yang Allah kehendaki. Nah, untuk jawaban itu tentu jawabannya semuanya kalau tidak dikasih tahu oleh Allah yang menciptakan kita, kita tidak akan paham. Sekarang salah satunya bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai khalifah. Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Artinya untuk mengolah bumi, melestarikan bumi dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah dan sistem yang disampaikan oleh Allah lewat pedomannya yaitu Al-Quran. Kemudian untuk apa Allah menciptakan kita? Allah memberitakan pula kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Nah, itu misi Allah bahwa kita ini diciptakan tidak semata-mata hanya dilepaskan begitu saja, tapi kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tapi banyak manusia yang tidak mengenal dirinya gitu. Saya berada di muka bumi ini untuk apa? Bagaimana? Jadi dia tidak paham. Maka ketika dia tidak paham, akhirnya ya bawa karep sendiri di dalam berbicara, di dalam bertindak. Monggo Dok, bagaimana Dok? Saya yang penasaran ini loh, muraqabah pengintaian itu apa maksud? Selalu dilihat.
selalu dipengintai itu selalu diawasi gitu, Dok. Muraqabah itu artinya diawasi gitu. Ya. Jadi kita tidak lepas dari pengawasan Allah. Maka ada kalimat di kanan kiri kita ini di dalam surat Qaf kan itu wama yantik dan tidaklah seseorang itu berbicara kecuali dia didampingi oleh Raqibun Atidun. Raqib dan Atid. Ada malaikat pencatat. Maka kita selalu diintai oleh Allah. Oh, CCTV. CCTV gitu ya. Yang lebih canggih dari itu. Iya. Nanti itu diberitakannya kalau nanti kita setelah meninggal, bahkan mohon maaf, ketika sakratul maut pun itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Inilah tempat kamu. Jadi nanti segala amal itu sudah ditunjukkan. Amalan-amalan yang selama kita di dunia ini, Allah ridho dan tidak ridhonya, disitulah kita akan mendapatkan hasil dari amalan selama hidup di dunia. Maka ketika seseorang itu tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi, nanti penyesalannya datang. Nah, ya Allah katanya, kalau tahu seperti ini, mohon saya ditangguhkan untuk kembali ke dunia. Nah, kembali ke dunia itu bukan dia untuk melanjutkan masalah bisnis atau untuk pulang ke keluarga, tidak. Tapi kata-katanya apa? Saya ingin kembalikan ke dunia itu untuk melaksanakan amal soleh. Cuman itu. Baru di situ ditunjukkan. Ya sudah tidak bisa. Karena masalahnya ketika sakratul maut itu alam dunia untuk dia sudah ditutup. Kemudian dia sudah masuk ke gerbangnya akhirat. Maka ketika seseorang itu masuk ke alam kubur, sudah tidak ada kalimat astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, saya ampuni, ya Allah. Nggak bisa kata-kata itu. Karena ketika orang itu sudah masuk ke alam kubur, dia tinggal menerima hasil selama perbuatan waktu di dunia. Itu, Dok. Monggo, silahkan. Ada pertanyaan? Ustazah, dilanjut yang tadi saya penasaran tanda alamat-alamat hari kiamat. Ya. Ya. Alamat-alamat hari kiamat kan tadi ditanya kapan hari kiamat, maka Rasulullah menjawab yang ditanya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya mengenai kiamatnya. Tapi akan saya terangkan masalah hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamatnya ini. Yang satu disebutkan seseorang hamba sahaya, dia telah melahirkan juragannya. Tadi kan sudah ada penjelasan. Dokter semuanya, bunda-bunda paham nggak hamba sahaya ya? Masalah perbudakan itu? Ya, budak. Di zaman ada ya. Di zaman Rasulullah itu kan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang yang beriman itu berperang dengan orang-orang kafir. Tujuan perang dari orang-orang yang beriman bukan dalam arti untuk membunuh orang kafir, tidak. Jadi tujuan memerangi orang kafir itu untuk mengajak mereka supaya tidak kafir, untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, supaya mereka itu masuk Islam, intinya gitu. Jadi meninggikan kalimat Allah. Nah, di antara mereka ada yang nurut masuk Islam, di antara mereka ada yang menentang. Nah, ketika menentang, berarti si orang-orang kafir itu melawan. Seperti Abu Jahal itu kan melawan. Betul-betul itu melawan keras kepada Nabi Muhammad dan kawan-kawannya juga gitu. Dan pengikut-pengikutnya dari Abu Jahal. Maka ketika itu, ya orang-orang yang beriman itu bela diri. Akhirnya terjadilah peperangan. Peperangan yang dilakukan oleh orang yang beriman tidak semata-mata membunuh mereka. Tapi ketika mereka orang kafir itu terbunuh, itulah pembelaan diri dari orang yang beriman. Nah, ketika orang yang beriman itu menang di dalam perang, orang-orangnya yang kafir tadi otomatis kan dia berserah diri. Maka ketika dia berserah diri, disandra semuanya oleh orang yang beriman. Maka itulah yang dikatakan hamba sahaya. Harta-hartanya yang dibawa perbekalan dari orang kafir itu namanya ghanimah. Harta rampasan perang. Nah, orang-orang yang tadi dari pihak kafir
yang menjadi sandraan orang-orang yang beriman, akhirnya dibagikan kepada orang-orang yang beriman yang ikut perang. Jadi dari satu orang itu ada yang mendapatkan 2 orang, ada yang 3 orang. Nah, hamba sahaya itu kan bisa diperjualbelikan. Dan si hamba sahaya itu harus betul-betul taat kepada juragannya. Ketika ada hamba sahaya si perempuan, itu namanya amat. Kalau laki-laki itu namanya abid. Nah, ketika seorang hamba sahaya perempuan tadi boleh jadi mungkin memikat, menarik perhatian kepada majikannya. Maka majikannya itu ada hasrat untuk menikahi si hamba sahaya itu. Akhirnya dinikahi, tapi belum dimerdekakan si hamba sahaya itu. Nah, begitu belum dimerdekakan berarti si hamba sahaya itu hamil dan melahirkan anak perempuan tadi diantaranya. Maka si anaknya itu adalah merupakan juragan dari mamahnya. Karena anak perempuan tadi kan posisinya merdeka, karena ayahnya merdeka gitu. Maka si mamahnya tadi masih posisi hamba sahaya, kemudian melahirkan anak, sedangkan anak ini merdeka. Jadi istilahnya pengabdian si mamahnya tadi kepada anaknya. Nah itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Selama si mamahnya itu tidak diperdekakan, tetap bisa diperjualbelikan oleh anaknya yang dilahirkan tadi. Gitu. Nah, apabila itu sudah terjadi, berarti itulah tanda-tanda kiamat. Berarti sudah muncul di zaman Rasulullah juga hal seperti itu. Satu. Yang kedua, apabila mohon maaf, orang yang termiskin dulu mungkin itu adalah driver saya. Tapi sekarang ini dia malah sudah punya showroom sendiri umpamanya gitu. Nah, itulah yang tadinya miskin, yang tadinya dia seorang asisten rumah tangga, akhirnya dia malah menjadi bos sekarang. Tuh. Jadi artinya orang-orang yang miskin banyak yang kaya sehingga dia menempati gedung-gedung yang bertingkat atau dia menjabat sebagai ya pejabat di daerahnya masing-masing. Padahal dulunya kita umpamanya tahu oh dia seperti ini seperti ini. Nah, di antaranya yang tadinya miskin menjadi kaya dan menjabat, nah itulah yang dikatakan tanda-tanda kiamat dan itu sudah banyak terjadi. Sekarang pun itu sudah ada. Terus apa lagi? Iya, Ustazah, berarti kan kita kalau melihat seperti itu kan sebenarnya fenomena yang bagus ya, Ustazah. Orang yang dulu sengsara kemudian menjadi Kaya, ya. ya kaya, lebih enak hidupnya kan harusnya lebih baik ya. Tapi kenapa kok dihubungkan dengan ini ya, tanda kiamat? Berarti tambah enak, berarti nanti cenderung itu tanda-tanda kiamat me me apa, mengeluarkan tanda-tanda itu, apa gitu? Kok jadi takut gitu ya? Jawabannya mudah, kita tinggal samina wa atona terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi sekarang ini kita tinggal monotoati kita. Seandainya itu keterangannya sudah ada seperti itu kalimatnya dari Rasulullah, berarti kita dituntut untuk ke rukun iman yang kedua, ke rukun iman gitu maksudnya. Ke apa namanya? Rangkaian yang kedua. Jadi kita iman aja. Oh, jadi kita tinggal apabila melihat fenomena seperti itu, kita tinggal menyaksikan, oh ternyata seperti itu. Berarti di sini yakin bahwa kiamat itu akan terjadi dan akan datang. Tinggal gitu aja. Kalau yang dipertanyakan itu, kenapa mesti terjadi seperti itu ya? Dan seharusnya kan itu tambah enak gitu umpamanya. Nah, boleh jadi mohon maaf, kalau umpamanya kita digali-gali dengan akal, ini hukum akal, tidak menggunakan hukum agama, hukum akal. Ya boleh jadi seorang yang tadinya dari tidak memiliki apa-apa, kemudian sekarang menjadi kaya raya, kemudian dia dengan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, berarti dia termasuk orang yang rusak. Nah, sedangkan kiamat tidak akan terjadi di dunia ini selama orang itu masih beriman kepada Allah. Nah, khawatirnya seperti itu. Oh iya iya. Ya, Monggo lanjut. Bagaimana, Dokter Dia? Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu saya jelaskan lagi, monggo. Siap, Ustazah. Enggak. Monggo lanjut kalau begitu. Nggih. Dokter Wiwin monggo.
ini 61. Mm-mm. 2 dari Abu Jar yaitu Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW sabdanya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan tadi dan pergaulilah para manusia dengan budi pekerti yang bagus. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Monggo dok, gimana? Keterangannya juga ya. Ya boleh monggo dok. Hadis ini mengandung 3 macam unsur, yakni bertakwa kepada Allah, kebaikan diikutkan sesudah mengerjakan kejelekan, dan perintah bergaul dengan baik antara seluruh umat manusia. Mengenai yang ketiga tidak kami jelaskan lebih panjang sebab masing-masing bangsa tentu memiliki cara-cara atau adat istiadat sendiri. Namun demikian juga mesti dilaksanakan dengan mengikuti ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh agama Islam sehingga tidak melampaui batas. Akhirnya terperosok dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi di bawah ini akan diuraikan perihal yang 2 buah unsur saja, yaitu takut pada Allah atau taqwallah adalah satu kata yang menghimpun arti yang sangat dalam sekali. Pokoknya ialah mengikuti dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi serta menahan diri dari melakukan larangan-larangannya. Dengan demikian, terjagalah jiwa dan terpeliharalah hati manusia dari kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan yang terang, jali atau yang tidak terang, khafi. Juga terhindar dari kekufuran dan kemurtadan. Tuhan itu akan melindungi orang yang takwa itu dari semuanya tadi. Tentang ini Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang takwa dan orang-orang yang sama berlaku baik. Mengikutkan kebaikan sesudah melakukan kejahatan itu misalnya ialah bertobat. Karena dengan demikian lenyaplah segenap kesalahan yang kita lakukan asalkan kita bertobat itu dengan sebenar-benarnya sebagaimana firman Allah. Artinya, melainkan orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu kejelekan-kejelekannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi, atas lagi di Pak atas lagi di aku lupa soalnya. Ini. Iya. Jadi bertakwa kepada Allah itu artinya manut sama Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, bahwa kita harus selalu berbuat baik dan apabila kita berbuat jelek seharusnya diikuti dengan perbuatan baik yaitu bertobat. Bertobat benar-benarnya supaya kejelekan-kejelekan tadi bisa termaafkan dan dihapuskan oleh Allah. Begitu Kak Busana. Ya, itu betul dok. Jadi di sini ada kalimat haitsumakunta, ittaqillah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah haitsumakunta, di mana kamu berada. Nah, jadi ketika kita berada dimanapun dalam kesendirian ataupun di dalam lingkungan, maka dari itu hendaklah diutamakan ketakwaan kita. Jadi ketika kita bertakwa, insya Allah Allah selalu mencatat kepada kita kebaikan karena takwa itu adalah merupakan amal soleh. Selanjutnya, seumpamanya kita luput untuk melaksanakan amal soleh, akhirnya kita terjerumus ke dalam hal yang maksiat, maka segeralah kita kembali kepada Allah. Maka ketika kita melaksanakan maksiat, iringi dengan amalan-amalan yang baik. Artinya dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah, dengan memperbanyak sedekah. Nah, maka insya Allah ketika kita melaksanakan kebaikan, di dalam Al-Quran jelas, al-hasanatu yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu adalah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itu. Jadi mudah-mudahan ketika kita hidup di dunia luput dari ajaran Allah sehingga kita ada hal yang maksiat, entah ghibah,
entah marah-marah dalam hati kepada orang atau langsung kita marah-marah kepada orang, maka itu sebuah hal yang memang tidak diridhoi Allah, maka iringilah dengan kita memperbanyak sedekah. Insya Allah itu akan terhapus dengan amalan kita. Kemudian bergaul dengan manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik di sini tentunya akhlak yang merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan akhlak yang baik menurut kebanyakan manusia atau menurut hasil dari rekayasa manusia. Belum tentu yang dikatakan baik oleh manusia Allah ridho. Nah itu yang jadi masalah. Monggo, dokter Wiwit, semuanya monggo bagaimana? Siap. Ada yang bertanya, teman-teman? Oh, enggak, kita lanjut ya. Monggo lanjut. 62, Mbak Evana, monggo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kendaraan atau membonceng pada suatu hari, lalu beliau bersabda, "Hai anak, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, maka mohonkanlah pertolongan itu kepada Allah pula. Ketahuilah bahwasannya sesuatu umat, yakni makhluk seluruhnya ini, apabila berkumpul, bersepakat, hendak memberikan kemanfaatan padamu dengan sesuatu yang dianggapnya bermanfaat untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Juga jikalau umat seluruh makhluk itu berkumpul, bersepakat, hendak memberikan bahaya padamu dengan sesuatu yang dianggap berbahaya untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan bahaya itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Pena telah diangkat, maksudnya ketentuan telah ditetapkan, dan lembaran-lembaran kertas telah kering. Maksudnya catatan-catatan di lauh mahfuz sudah tidak dapat diubah lagi. Masih ada lanjutannya nggak di situ? Si ada nih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmizi disebutkan, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Berkenalanlah kepada Allah, yakni taulah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk Allah di waktu engkau dalam keadaan lapang, sihat, kaya, dan lain-lain. Maka Allah akan mengetahuimu, memperhatikan nasibmu di waktu engkau dalam keadaan kesukaran, sakit, miskin, dan lain-lain. Ketahuilah bahwa apa-apa yang terlepas daripadamu itu keuntungan atau bahaya, tentu tidak akan mengenaimu, dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan dapat terlepas daripadamu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran, dan bahwasannya kelapangan itu beserta kesukaran, dan bahwasannya beserta kesukaran itu pasti ada kelonggaran. Ya, monggo paham Bunda. Insya Allah paham ini ya. Insya Allah, Ustazah. Ya. Rasulullah memanggil kepada Ibnu Abbas karena beliau mungkin waktu itu masih kecil, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Peliharalah Allah, Allah akan memelihara kamu. Arti pelihara di sini, laksanakan apa yang Allah perintah, jauhi apa yang Allah larang. Maka pasti Allah akan memperhatikan kamu.
kamu menghadapi menemukan Allah itu berada di atas depan kamu. Jadi artinya ketika kita ada kesulitan, ketika kita merasa buntu di dalam menghadapi suatu masalah, karena kita sudah melaksanakan aturan-aturan Allah, maka ketika itu insya Allah solusi itu akan datang dari Allah. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Nah, di sini ya selanjutnya ini menekankan masalah tauhid, jangan sampai ada kesyirikan di antara kita dan jangan sampai punya keyakinan bahwa ada yang lebih kuasa di samping Allah di dalam masalah dunia ataupun di dalam masalah apapun yang kita hadapi. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Nah, ini sangat luas sekali kita pahami masalah minta apa saja. Jadi tidak terbatas. Kemudian apabila kamu minta pertolongan, kamu tetap minta pertolongan kepada Allah. Jadi Allah lah yang diutamakan, Allah di atas segala-galanya. Karena Allah lah yang maha kuasa, Allah yang mengetahui atas kebutuhan kita. Dan Allah maha kuasa atas apa yang perwujudan dari apa yang kita inginkan itu. Dan ketahuilah, seumpamanya ada segolongan manusia yang ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka itu tidak akan bisa terwujud kecuali yang telah Allah tentukan kepada kita. Begitu pula seandainya ada segolongan manusia yang rame-rame ingin membahayakan, ingin mencelakakan kita, maka itu pun tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah tentukan. Nah, artinya di sini kita diajarkan di dalam hadis ini untuk yakin bahwa ketentuan yang menimpa kita ini sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari. Tepatnya 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan dalam hadis Muslim. Nah, karena di sini disebutkan qad kataballahu alaika, maka Allah sudah mencatat di Lauh Mahfuz apa yang akan menimpa kepada kita. Dan apa yang tidak menimpa kepada kita, walaupun kita merasa curiga dengan ini dan itu, kalau memang itu tidak ditentukan oleh Allah, itu tidak akan menimpa juga. Rufi'al aqlam, telah diangkat kalam-kalam pencatat di Lauh Mahfuz itu, wajah fatil suhub, dan lembaran-lembarannya itu telah kering. Jadi artinya apa yang telah Allah tetapkan kepada kita tidak bisa kita rubah lagi, dan kita pun tidak mengetahui apa yang telah tertulis kepada kita. Maka ketika kita tidak memahami apa sih takdir saya ini, maka disitulah peranan doa kepada Allah sangat berperan sekali. Kemudian di sini peliharalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah itu berada di hadapanmu. Artinya ketika kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Allah menuntun kita di dalam panca indera kita, semuanya. Artinya kita akan mendapatkan tuntunan dari Allah karena kita iman, karena kita takwa kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang, seumpamanya ada orang yang mengajak ke dalam maksiat, ataupun di situ ada pertunjukan hal yang maksiat, maka di dalam hati otomatis, di dalam hati kita itu seolah-olah tidak menyukai. Untuk apa saya melakukan ini? Untuk apa saya hadir di sini? Jadi hati itu seolah-olah tidak mengikuti. Padahal mohon maaf, dulu saya kok senang ini, sekarang saya ini sama sekali. Mungkin sekarang ini saya kok jadi nggak senang ya dalam hal ini. Nah, boleh jadi sistem yang diberikan oleh Allah ketika Allah menjaga kita seperti itu di dalam hal yang berkaitan dengan maksiat. Maka kenalilah Allah, maka Allah pun akan mengenal kamu di dalam keadaan kita miskin, kita bermasalah, insya Allah solusi oleh Allah akan datang. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Nah, di sini pun disebutkan wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ini pembelajaran bagi kita, jangan banyak keluh kesah. Seandainya sesuatu yang telah terjadi kepada kita, lebih baik kita ucapkan haza qadarullah, ini adalah merupakan takdir Allah yang telah Allah tentukan kepada. Ya Allah, semoga kita kan sudah tahu bahwa sesuatu yang menimpa kita, sakit keras ataupun ringan, gelisah hati, gundahnya hati,
dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan tidak enak di hati ataupun di fisik, maka itu adalah merupakan penggugur bagi dosa kita. Maka ketika kita bermuhasabah atau introspeksi terhadap apa yang terjadi, kemudian kita menyikapinya dengan betul-betul menerima dan ridho terhadap aturan Allah, disitulah Allah menyertai kita. Maka ketika kita berdoa, insya Allah Allah akan segera mengabulkan pada doa kita. Dan beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan begitu dalam keadaan kita bingung, maka di situ Allah akan memberikan kemudahan. Monggo, Dokter Diah bagaimana? Bunda bagaimana? Ustazah, Ya. kan kalau ngelihat di TV ini kan banyak sekali kasus-kasus kejahatan. Ya, misalnya dimulai dari Sambo dan lain dan seterusnya begitu ya. Misalkan Sambo dan kawan-kawannya itu semua Muslim gitu ya, terus membunuh yang itu. Nah, ini sebagai keluarga yang terbunuh gitu, batasannya kita menerima itu gimana ya, Ustaz ya? Kita kan tetap harus menuntut dalam tanda petik keadilan ya, itu. Tapi apa yang tidak boleh kita lakukan dalam menuntut itu? Kan jawabannya ada di Al-Quran itu, Dok. Tapi kita nggak boleh memprediksi bagaimana kalau umpamanya Sambo dan lain-lainnya sebagai orang Muslim. Ya, sekarang begitu kejadian itu sudah berada di orang-orang kafir, gitu. Tapi kalau umpamanya dokter bertanyanya, bagaimana kalau umpamanya ada seorang Muslim yang membunuh? Nah, itu bagaimana tindakan bagi keluarga yang terbunuh, kan gitu, Dok? Mungkin itu. Iya, berarti iya. Silahkan aja dibuka di dalam surat Ali Imran gitu kalau nggak salah. Oh ya, silahkan. Apabila seorang Muslim, tidak pantas seorang Muslim, dia membunuh seorang Muslim dengan sengaja, kecuali dia membunuhnya dalam keadaan tidak sengaja. Kalau umpamanya di Google, monggo Mbak Google dilihat barangkali membunuh Cari dengan apa ini sana? Kalimatnya Al-Quran toh? iya di Al-Quran di surat Ali Imran kalau nggak salah. Iya, surat Ali Imran. Di Ali Imran apa Al-Baqarah, bahwa membunuh seorang Muslim dengan sengaja gitu aja, coba. Soalnya nggak saya kasih tanda. Bagaimana kiparatnya? Bagaimana penyelesaiannya? Gitu. Silakan. Boleh? Saya cari di indeks kalau gitu. Membunuh seorang Muslim, membunuh dengan sengaja. Hukum membunuh secara sengaja dalam perspektif. Ini Ya. bukan hukum yang maksudnya sikap orang yang dibunuh itu. Ya, monggo ayatnya apa, Dok? Sebentar, muter ini. Ya, saya lihat dulu ini. Saya ada indeks Al-Quran. Bentar, kemarin munyer aja. Pencarian adalah foto. Al-Maidah 32. An-Nisa 92 ya, Ustazah? Apa? Nisa 92. Surat apa, Dok? An-Nisa 92. Dan tidak layak bagi seorang muslim Betul, tidak layak itu. Oh, Anissa berarti bukan Ali Imran. Anissa 92. lain kecuali karena tidak sengaja. Itu betul itu. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat. Monggo dari 92 dari awal, Dok. Dibaca lagi. Monggo semuanya dibuka, yang ada mushafnya di rumah silahkan dibuka surat An-Nisa surat keempat
ayat 92. Monggo dari pertama. Monggo siapa Dok yang baca? Win pakai mic dulu, Win. Munyer aku. Tidak patut bagi Share screen. Enggak, share screen. Nggak apa-apa Dok, Dokter Dia nggak apa-apa, pelan-pelan aja Dok, biar apa namanya konsen semuanya. Ya. Monggo. An-Nisa surat ke-4. Surat ya ini. An-Nisa surat ke-4. Ayatnya 92. Ini ya, Ustaz. Surat sudah kah? Anu, pakai anu kamu yang nge-share screen, Bin. Ini Iya. aku kok munyer. Kak Ustazah. Ya, monggo. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Siapa yang seorang mukmin karena tersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya atau yang terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya mukminah. Jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai di antara mereka dengan kamu, hendaklah pembunuh bayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai ketetapan cara bertobat dari Allah. Ketahui lagi Maha Bijaksana. Ini solusinya Dok. Nah, seorang mukmin itu tidak pantas membunuh orang mukmin dengan jalan apapun. Jangan sampai terjadi orang yang beriman itu membunuh orang yang beriman, kecuali ada unsur kesalahan. Artinya kesalahan itu entah seseorang yang beriman itu tertabrak, atau bagaimana caranya sehingga dia itu meninggal. Tapi tidak ada unsur kesengajaan dalam meninggalnya orang tersebut. Nah, wamang qatala mu'minan khotoan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin tadi dengan tidak sengaja, artinya salah, maka solusinya atau untuk menebusnya memerdekakan seorang hamba sahaya. Sekarang kan nggak ada hamba sahaya yang beriman itu. Dan hamba sahayanya pokoknya sekarang ini tidak ada. Maka wadiatum musalamatun ila ahlihi, memberikan ganti rugi kepada keluarga yang terbunuh tadi, memberikan ganti rugi. Ya entah semampunya orang yang membunuh tadi dengan tidak sengaja itu, entah 100 juta umpama atau di bawah itu. Jadi bermusyawarah dengan keluarga diceritakan. Tapi kalau umpamanya dari pihak yang terbunuh tadi, udah nggak usah ada ganti rugi, saya ini beriman kepada takdir Allah, memang jalannya keluarga saya meninggal memang harus seperti itu. Jadi nggak usah Anda membayar apa-apa kepada saya umpamanya. Berarti ketika ada kata-kata itu dari pihak yang terbunuh tidak sengaja tadi, berarti si orang yang membunuh tidak sengaja tadi, dia tidak ada beban di sisi Allah karena sudah disodakohkan ganti ruginya oleh pihak yang terbunuh tadi. Nah, itu Dok. Monggo Dokter Dia bagaimana? Nah, tapi kalau yang misalnya keluarga muslimnya itu dibunuh oleh orang kafir gitu, kita mesti gimana? Ya, itu jawabannya ada di 93-nya. Oh.
Ini yang Mhm. umum, mau yang kafir ataupun yang beriman, mau yang kafir ataupun yang muslim yang membunuhnya. Tapi yang Oke. dibunuhnya adalah orang yang beriman. Monggo dokter yang baca. Iya. Monggo. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Nah, itu jahanam cukup dan dia kekal, tidak ada pengangkatan. Jadi yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, ini di sini umum, wa mayyaktul, barang siapa yang membunuh baik dari pihak orang yang beriman, sama-sama iman, tapi ada unsur kesengajaan membunuhnya, atau dari pihak selain yang beriman orang kafir yang membunuhnya, tetap fajazauhu jahannamu kholidan fiha. Nah, maka balasannya itu adalah jahanam, kholidan, kekal. Jadi kekal itu tidak ada pengentasan dari neraka selama-lamanya. Itulah sanksi dari Allah masalah pembunuhan kepada orang yang beriman. Bagaimana, Dok? Paham? Jadi di dunianya ini, misalnya kita punya ya amit-amit Jepang baik. Ya, misalnya kita punya keluarga yang disakitin gitu ya. Kitanya sebagai keluarga ini ya menyerahkan, sederhana itu menyerahkan kepada hukum, apapun hukum yang tetapkan, apakah dia betul-betul jujur ataukah dia ada main dengan yang itu, ya balasannya di akhirat itu sudah yang paling mentok, ini neraka jahanam itu ya. Iya, neraka jahanam. Betul. Kecuali kalau umpamanya dia bertobat sebelum meninggal dan justru mendatangi dari pihak keluarganya, nanti pihak keluarganya maunya apa gitu. Apakah bisa dengan memaafkan, dengan membayar ganti rugi, atau dia minta kisos. Kisos itu kan harus dibunuh lagi. Nah, udah aku nggak terima, pokoknya karena ini nyawa, aku pun harus membunuh kamu. Ya itu harus berserah diri. Si orang yang bunuh itu adalah merupakan taubatan minallah, taubat yang diterima oleh Allah. Tapi kalau umpamanya hukumnya di kita, karena kita tidak menggunakan hukum Al-Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kan penjara. Itu kan dunianya seperti itu. Tapi di hadapan Allah ya tidak bisa seperti itu. Tetap ini berlaku hukum ayatnya Allah. Ya. Kebayang beratnya, Ustazah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah ya. Ya, itu aja saja. Rasulullah sebelumnya la taghdab katanya. Janganlah kamu marah, bagimu sorga. Sampai seperti itu, Masya Allah. Ya. Kembali ke Riyadhus Shalihin. Kalau misalnya sebagai keluarganya itu kita nggak tahan gitu ya, terus kita terus jadi marah apa kayak gitu, itu malah dapat dua ini ya, sudah sedih karena kehilangan keluarga, juga nggak dapat apa-apa dari Allah ya. Kan bisa ini, di dalam Islam itu kan bisa dengan kisos tadi. Tadi kan dia membunuhnya dengan sengaja. Nah, didatangkan lagi. Jadi dia itu dari pihak keluarga yang terbunuh itu minta saya ini ditegakkan hukum kepada pemerintah. Tegakkan. Dari artinya apa? Kamu mintanya apa? Mintanya dia dibunuh lagi. Nah, kalau umpamanya si orang yang tadi membunuh ya harus dibunuh lagi, beres. Gitu. Itu Islam. Ya, yang tadi maksud saya itu yang Ustazah tadi bilang jangan marah itu maksudnya kalau sampai kita terus jadi marah gitu terus itu maksud saya di situ. Itu Ya, apakah kita masih dapat dapat maaf dari Allah gitulah sederhananya. ya umpamanya kita bertobat, tadi juga kan di hadis yang tadi yang atasnya itu watabi asayata al-hasanata, ikutilah perbuatan salah dengan baik. Tadi kan marah-marah itu baik.
Nah, kita kemudian terapkan hadis nomor 2 tadi. Astagfirullah, saya marahin ini jelek sekali, ya Allah. Istighfar, kemudian bertobat kepada Allah, kemudian menyadari, ya Allah, apapun yang terjadi, ini memang sudah ada ketentuannya dari Engkau. Nah, ya masalah pemicunya, ya terserah dari siapapun, entah dari keluarga, entah dari orang lain, yang memicu hati kita ini marah. Tapi kita di situ muhasabah, artinya merujuk lagi kepada Allah. Ya Allah, kan kata Engkau juga apapun yang terjadi kepada diri saya, yang berat dan yang ringan, gundah, gelisah. Nah, yang menimbulkan emosi ini, ya Allah ini sudah ketetapan darimu, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, mohon diredakan emosi saya ini, ya Allah. Maka iringi dengan istighfar, dengan memperbanyak sholat-sholat duha, sholat sunnah, kemudian banyak sodako-sodako. Nah, seperti itulah, insya Allah itu akan menggugurkan dosa kita. Kan ini solusinya. Pelan-pelan, Dok. Memang tidak serta-merta untuk menguasai. Tidak. Pelan-pelan, insya Allah. Janji Allah sudah pasti. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka artinya kita memelihara Allah, Allah pun akan memelihara kita. Pasti itu udah janjinya Allah. Yakinkan kita. Harus seperti itu. Enggak begini, saya ini orang yang temperatur tinggi sehingga saya ini tidak ada maaf bagimu gitu. Ya itu kan selama kita emosi, coba kita diiringi dengan takwa dan takwa, sehingga alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah untuk berada di atas mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ini merupakan jalan bagi kita untuk bisa meredam gitu di dalam masalah maksiat, kesalahan, emosi dan lain sebagainya. Akhirnya di situ Allah akan turun tangan kepada kita, tidak akan dibiarkan kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka aku akan tunjukkan dia dengan keimanannya itu. Itu ada jaminan, sudah ada jaminan dari Allah. Tinggal kita ini mau enggak gitu berusaha untuk itu. Jadi selamat dan celaka itu ada di tangan kita. Artinya itu merupakan pilihan gitu maksud saya. Itu adalah pilihan bagi kita. Dengan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu akal dan lain-lain sebagainya. Monggo, bagaimana bunda-bunda, dokter dia, bagaimana semuanya? Lanjut, Riyadhus Shalihin. Iya. Ya, mungkin ini di luar topik ya, Ustazah. Ngomong Bu Susi. Itu kadang-kadang saya tergerak kepingin berdoa, tapi malas duduk. Yang saya tanyakan itu posisi kita berdoa itu apakah ada tuntunannya? Misalkan saya mau tidur itu berdoa dan menyampaikan keinginan-keinginan saya ya, tapi tiduran itu ya. Apakah itu diterima ya, Ustazah? Gimana? Ada tuntunan posisi kita berdoa yang baik itu bagaimana, Ustazah? Ada? Islam itu mengatur bukan hanya tidur, sampai kuku kita yang nempel di badan pun diatur, kedip mata pun kita diatur, sampai kita nguap pun diatur. Monggo jawaban jenengan di Riyadhus Shalihin tentang bab doa. Silahkan, siapa yang duluan menemukan tentang doa? Riyadhus Shalihin ya. Ya, di jilid yang hampir akhir, di jilid 2 kalau ada jilidnya. Dr. Wiwin kalau ada mushafnya itu di jilid 2. Silahkan. Doa ketika mau tidur. Doa ketika mau tidur. Ya, di situ yang panjangnya ada. Semuanya dijelaskan di sini. Zikir pada Allah ya, sambil berdiri, sambil duduk. Kalau di sini halaman 353. Pada Allah sambil berdiri sambil itu. Ya itu, iya. Monggo.
Ya, 353. Nah, itu. Monggo, itu jawabannya untuk Bu Susi. Semuanya diatur oleh Allah. Silahkan. Tonton. Bentar. Aduh, bentar. Ini. Dr. Wiwin mungkin bisa dibantu dengan mushaf dan jenengan. Ya. Ali Imran 191 itu ya. Ya. 189. Tidak kesulitannya aja langsung kan, ini semuanya sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya. Tadi apa? Ali Imran ya? Ya ini aja langsung Dok, di Riyadus Shalihin Dok. Yang tadi Riyadus Shalihin tadi Dok. Di bab zikir dan doa. Oh, Riyadus Shalihin malah belum ketemu. Iya, di Riyadus Shalihin aja Dok. Judulnya zikir. Tunggu. Zikir itu babnya udah hampir mau selesai, tengah-tengah di jilid 2. Zikir sambil berdiri, duduk, terus doa pagi petang, selanjutnya tidur semuanya gitu. Ini bukan ya? Ini bukan ya? Untuk berzikir pada Allah bicara keras atau ya? Ini gimana ini? Langsung judulnya aja tuh kalau begitu Dok, bacaan waktu tidur gitu aja coba. Ini bab 244 ya Ustazah? Iya. Bacaan waktu tidur aja langsung Dok. Zikir pada Allah dengan berdiri, duduk, berbaring. 245 ini ya Ustazah. Nah, terus setelah itu ke depannya ada judulnya bacaan waktu tidur. Monggo Dr. Wiwin. Beberapa Win. Saya nggak ada ini. Aku lihat di Google. Oh, saya foto kalau gitu. Udah kelihatan. Hmm. 245. Bacaan waktu tidur. Ini apa yang diucapkan ketika hendak tidur? Ya. Mbak ya, bentar. Ya, dan share. Terus ada nge-share? Nge-share ke Dokter Dia. Ya. Ini Kak Ustazah, apa yang diucapkan ketika hendak tidur dan bangun tidur ini? Ya, iya itu. Monggo, silakan dibaca. Ya, Susi. Ya. Monggo silakan. Lihat. Susi ya, Sus. Iya, kok kecil banget. Nah, oke, ya dipencarin. Nah. Apa yang diucapkan ketika hendak tidur dan bangun tidur? Dari Huzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apabila menempati tempat tidur, yakni hendak tidur, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan Bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah saya hidup dan mati. Dan apabila beliau Shallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur lalu mengucapkan
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatona wa ilaihin nusyur. Unsur. Nah, puji bagi Allah yang menghidupkan kita, yakni membangunkan dari tidur sesudah mematikan kita, yakni sehabis kita tidur yang disamakan sebagai mati dan kepadanya lah kita kembali. Ya, ini jelas sekali. Jadi ada ayatnya yang tadi, ada ayatnya di Ali Imran yang mungkin bisa di-scroll ke bawah, Dok. Ya. Di bawah, kenapa Ustazah? Ada di bab pertamanya di awalnya. Di awalnya. Di awal di situ ada tulisan Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya. Atau saya bacakan aja ya langsung ya terjemahannya ya biar nggak terlalu lama ya, Bu. Ya, Ya. Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal sesungguhnya di dalam menciptakan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang merupakan suatu tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal itu yaitu allazina yazkurunallaha, dia yang selalu berzikir kepada Allah, qiyaman dikala dia berdiri, wa qu'udan dan dikala dia duduk, wa ala junubihim dan dikala dia berbaring. Artinya ketika kita berdoa, sudah ada tuntunan doa kapan kita berbaring, doa apa yang harus kita ucapkan. Apakah ketika kita berbaring, caranya bagaimana, apakah doa kita dikabulkan? Memang dikabulkan dan memang itulah cara orang yang mau tidur itu doanya seperti itu dikabulkan. Di antaranya tadi yang disebutkan apabila mau tidur ucapannya Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, engkau telah menghidupkan dan telah menidurkanku. Menidurkan, artinya mewapatkan sejenak tidur. Kemudian di selanjutnya di hadis yang keduanya. Monggo, Dokter Dia, di hadis yang keduanya setelah itu. Hadis keduanya. Ya, monggo Dokter Win. Ini dulu. Dari Ali radhiyallahu anhu. Yang waktu habis tidur ya. Iya. Ini lain deh Ustazah kayaknya. Sama-sama, cuman beda itu aja. Dari Ali radhiyallahu anhu. Bentar ya, saya share lagi. Beda. Ustazah, kan yang ini diucapkan ketika hendak tidur. Nah, bawahnya tuh ini. Atau saya jelaskan lagi aja ya. 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 Qala lahu li Fatimata radhiyallahu anhuma iza awaitu ila firosikuma, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu atau apabila kamu membaringkan badanmu, maka hendaklah bertakbir 33, wasabiha dan hendaklah bertasbih subhanallah 33, dan hendaklah mengucapkan alhamdulillah 33. Tuh gitu. Jadi ketika kita tadi mau tidur, maka hendaklah kita melaksanakan zikir kepada Allah subhanallah sebanyak 33, alhamdulillah sebanyak 33, Allahu Akbar sebanyak 33. Nah, terus di hadis yang agak panjang lagi di sini disebutkan. Ini ya, Ustazah. Ya, monggo Dok, coba Dok dibaca Dok. Ini dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ini Rasulullah bersabda kepadanya dan juga kepada Fatimah istrinya Ali radhiyallahu anhu, jikalau engkau berdua menempati tempat tidurmu yakni akan tidur, atau jikalau engkau berdua mengambil tempat pembaringanmu yakni hendak tidur, maka bacalah takbir sebanyak 33 kali, tasbih sebanyak 33 kali, dan tahmid juga sebanyak 33 kali. Dalam riwayat lain disebutkan tasbih itu sebanyak 34 kali. Dalam riwayat lagi disebutkan takbir itu sebanyak 34 kali. Muttafaq alaih. Ya. Lanjut aja hadis selanjutnya, Dok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Katanya Rasulullah SAW bersabda, jikalau seseorang di antara engkau semua menempati tempat tidurnya, yakni akan tidur, maka hendaklah mengibas-ngibaskan tempat tidurnya dengan sarungnya yang bagian dalam. Sebab sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan di situ. Kemudian supaya mengucapkan yang artinya, dengan namamu ya Tuhanku, saya meletakkan lambungku dan dengan namamu pula saya mengangkatnya. Jikalau engkau mengambil jiwaku, maka kasihanilah ia. Dan jikalau engkau biarkan ia, yakni tetap hidup, maka jagalah ia, sebagaimana yang engkau berikan penjagaan itu kepada para hambamu yang soleh-soleh. Muttafaq alaih. Nah, ini doa yang agak panjangnya. Bismika Robbi, jadi segala urusan itu diserahkan kepada Allah. Nah, dan insya Allah ketika kita membaca ini, Allah akan selalu menjaga kepada kita, dan insya Allah urusan sudah diambil alih oleh Allah. Ya, akhirnya kita nyenyak tidur, insya Allah. Di antaranya itu. Apa mau lanjut lagi? Ini sebenarnya nomor 5 ini perlu sekali. Nomor 4 sama nomor 5, Dok. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW apabila mengambil tempat pembaringannya, yakni akan tidur, beliau meniup dalam kedua tangannya dan membaca surat-surat muawizah, yaitu surat-surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dengan kedua tangan itu beliau mengusapkan ke tubuhnya. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan demikian, bahwasanya Nabi SAW apabila menempati tempat tidurnya, yakni akan tidur pada setiap malamnya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu di dalamnya itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dengan kedua tangannya itu beliau mengusap tubuhnya sekuasa yang dicapai olehnya, dimulai dulu atas kepalanya, lalu wajahnya, kemudian yang berhadapan dari tubuhnya, yakni tubuhnya yang bagian muka, terus yang bagian belakang. Beliau Ya, sampai 3 kali. 3 kali. Nah, maka ketika kita mau tidur, ya itu dibuka tangan kita, dibacakan di situ An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ditiupkan ke tangan, maka dari atas dulu. Terus kita keseluruhan badan. Kita baca lagi, diusapkan. Ini ada dalilnya semuanya untuk penjagaan kita dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Allah Maha tahu. Nah, itu banyak sekali. Dan yang jelas sekali, ini yang nomor 5-nya, barang siapa yang membaca kalimat ini, seandainya dia meninggal dalam keadaan tidur, dia berada di atas fitrah. Artinya, dia berada di atas husnul khotimah, dan dia berada di atas tauhid kepada Allah. Nah, ini nomor 5-nya. Mau dibaca, monggo. Mana itu? Dari Ba'ra bin Azib ini ya. Ya. Anhuma katanya Rasulullah SAW bersabda kepada saya, jikalau engkau mendatangi tempat pembaringanmu, yakni akan tidur, maka berwudulah dahulu sebagaimana wudhumu untuk bersembahyang. Kemudian berbaringlah pada belahan tubuhmu sebelah kanan dan ucapkanlah yang artinya, ya Allah, saya menyerahkan jiwaku kepadamu, saya aturkan urusanku kepadamu, saya tempatkan punggungku kepadamu. Demikian itu adalah karena cinta dan takut kepadamu. Tiada tempat bersandar dan tiada tempat berlindung daripadamu selain kepadamu. Saya beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang kau rasulkan. Jikalau engkau mati, maka matimu adalah menetapi kefitrahan, ya, dalam agama Islam. Maka itu jadikanlah ucapan-ucapan itu sebagai kata-kata terakhir yang engkau bunyikan sebelum tidur. Nah, ini usahakan kalau ini sudah sampai kepada kita, kita tinggal melaksanakan. Mudah-mudahan kita berada di atas husnul khotimah. Bukan kita banyak beramal soleh sampai mohon maaf bolak-balik umroh, haji dan lain sebagainya. Bukankah kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah? Ini yang paling ringan. Dan ini insya Allah bisa kita laksanakan di tempat pembaringan kita. Ini indah sekali. Kita baca Arabnya yang terjemahannya tadi sudah Dr. Wiwin jelaskan. Maksudnya sudah tahu kita terjemahannya, kita langsung di dalam teks Arabnya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadu amri ilaika wa ajatu zuhri ilaika robbata wa robbata minka ilaika amantu bi kitabil kalazi angdata wa binabi kalazi arsalta. Sudah gitu, insya Allah walaupun kita meninggal dalam keadaan tidur, dia berada di atas agama Islam, memeluk Islam.
Begitu di alam kubur, selamat pertanyaan kita nanti. Kita artinya diilhamkan oleh Allah bisa menjawab pertanyaan, maka barang siapa yang dimudahkan semua pertanyaan-pertanyaan pas di alam kubur waktu kita meninggal, maka untuk ke alam selanjutnya pun dikasih kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Jadi Monggo. posisinya bisa sambil berbaring ya, Ustazah ya. Ya, memang berbaring. Pertama di hadis lain itu nanti di ke arah kanan dulu, Dok, untuk membacain. Kita ke Ya ini ada ini juga. Yang di atas itu berbaring. Kemudian berbaringlah pada belahan tubuhmu sebelah kanan. betul. Dan ucapkanlah. Ya. Oh, jadi nek sudah berbaring enggak perlu bangun lagi untuk duduk, Mbak. Iya. Ya. Ya Allah. Iya, tuh. Jadi semua di Islam itu diatur dan diatur. Tinggal kita ini pertanyaannya mencari ilmunya itu. Tolak ilmunya ini kita harus istiqomah. Insya Allah dengan keistiqomahan kita ini Allah akan menuntun kita untuk mendapatkan hidayah. Insya Allah. Sampai kapan kita batasan tolak ilmi? Sampai diwafatkan Allah. Boleh jadi ilmu yang kita pelajari ini mungkin belum sampai, telah didahului oleh ajal kita. Boleh jadi seperti itu. Saking banyaknya ilmu yang diberikan lewat kitab-kitab ini. Monggo Dokter Dia bagaimana? Waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah ini sudah ada lebihnya juga karena saya agak terlambat juga, mohon dimaafkan. Gaptek saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi hidup. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqomah dan menjaga kesehatan kita. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya pamit. Iya.